Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini Yesus mau mengajarkan sesuatu ajaran, ya. Dan biasanya supaya ajaran itu bisa gampang dimengerti, sering memakai yang namanya, kalau kita masih ingat dulu waktu belajar, disampaikan lewat beberapa gaya bahasa, ya, metafor, personifikasi, ya, kalau kita masih ingat ya dulu SMA atau SMP begitu, perumpamaan, ibarat, ya, ada banyak macam itu supaya orang lebih mudah menangkap, ya. Dan kita melihat pada waktu mengajar hari ini, Yesus menyampaikannya kepada banyak orang lewat suatu perumpamaan, ya. Nanti kita akan melihat mengapa Yesus memakai perumpamaan, dan sementara dengan murid-muridnya dia langsung mengatakan, ya, apa perbedaannya. Memang sudah disinggung tadi di dalam bacaan ini, Yesus menjelaskannya, tetapi tentang dia memakai dalam kehidupan sehari-hari perumpamaan dengan mengambil dunia tumbuh-tumbuhan, karena orang Yahudi dekat sekali dengan hidup bercocok tanam, ya. Dia seringkali memakai akulah roti hidup seperti itu, ya. Dan itu sudah terbiasa di Yahudi karena makanan mereka sehari-hari juga adalah roti, jadi mereka akan mengingat dengan mudah, ya. Atau misalnya dia memakai lalang dan lain sebagainya, ya. Itu sudah hal biasa di telinga orang Yahudi, ya. Arti perumpamaan di sini yang mau diajarkan Yesus yaitu tentang penabur itu tidak mudah diberikan, ya. Bagaimana Yesus menyampaikan hal itu, kita tidak tahu persis apa latar belakang Yesus memberikan perumpamaan ini, ya. Tetapi saya sendiri melihatnya sebagai berikut, ya. Menurut permenungan saya, penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan dia mau menaburkan benih, ya. Dan benih itu adalah firman sendiri. Dan tentu dia mau menaburkan benih yang terbaik, ya. Karena benih itu adalah firman. Dia taburkan, ya. Dia keluar untuk menabur, tadi disampaikan itu, ya. Itulah satu-satunya tindakan sang penabur dalam perumpamaan ini. Dia keluar bawa benih yang terbaik, ya, ditaburkan. Tetapi apa? Dia taburkan sembarang tempat, ya. Jadi dia tidak beda-bedakan, ya. Dia taburkan di tanah yang berbatu-batu, ya, tanah yang ada semak duri, ya, di pinggir jalan ada 4, dan ada di tanah yang baik. Dia tabur semua, ya. Kalau kita sang penaburnya, pasti kita akan seleksi dulu. Ngapain juga ditabur di tanah yang kering, di pinggir jalan, ya, pasti benih itu nanti tidak akan bisa tumbuh apalagi berbuah, ya. Pasti dia tidak akan mau kalau penaburnya saudara, ya. Umpama Yesus itu sang penabur itu, ya, harusnya kan dia berjaga-jaga
supaya tidak jatuh di tanah yang tidak bisa tumbuh. Ya nanti kan ya kalau orang dalam hitungan bisnis bokek, ya, ndak akan untung, ya, rugi. Karena kalau nanti banyak yang tidak tumbuh bagaimana? Maka biasanya orang yang pikirannya berbisnis, dia akan tabur hanya di tanah yang baik. Itulah perbedaannya sang penabur itu. Kalau kita dengan berbagai macam hitungan supaya tidak rugi, tetapi si penabur ini Tuhan Yesus sendiri, dia tabur sembarang aja. Apakah dia tidak tahu bahwa resikonya bahwa benih itu nanti tidak tumbuh? Tahu pasti. Nah, kalau tahu pasti kenapa tetap ditabur? Itulah perbedaannya antara sang penabur Tuhan Yesus sendiri dengan kita. Samalah kalau kita punya anak, sebuah keluarga punya anak 6, ya. Ya pasti kita akan pilih-pilih anak ini. Oh ini anakku yang pinter, ganteng, makanya nek mlebu seminari. Ojo, ku anakku sing ganteng Romo, ojo. Terus kayak sing elek Romo, lu untuk Tuhan kok yang jelek. Lihat itu sang penabur itu Tuhan Yesus, dia berikan yang terbaik benih itu. Sementara kita pilih-pilih. Itulah perbedaan penaburnya. Kalau itu Tuhan, dia berikan yang terbaik, dia tidak akan pilih-pilih. Ya. Ada seorang ibu datang pada saya, Romo, kasihan ya. Enak kenapa Bu? Romo-romo itu kok sedikit yo. Iya, emang kena apa Bu? Ya itulah sehingga gereja Katolik tidak bisa berkembang, pastornya sedikit. Lah ibu punya anak, punya Romo, laki-laki, iya suruh masuk seminari. Jangan pastor, anak cuma tunggal pastor. Loh lihat itu, prihatin tapi ketika disuruh ikut, no, tidak. Tidak berani mengambil resiko. Penabur itu Yesus, dia berani ambil resiko. Dia tabur, semua sama. Ya. Artinya apa? Karena Tuhan Yesus tahu, emang ini saya taburkan benih firman itu, tetapi dia ngajak kerjasama. Apakah ada jaminan ketika benih firman ditaburkan di tanah yang baik, harusnya dia tumbuh dan berbuah? Tetapi Yesus berkata, ada banyak kata ini disampaikan dalam perumpamaan ini. Jika kalian punya telinga, hendaklah mendengarkan, dan jika punya mata, hendaklah melihat. Karena ketika benih yang baik ditaburkan, kalau tanah yang baik itu tidak mau juga bekerja sama dengan benih itu, maka sia-sialah. Dia bisa juga tidak berbuah. Apakah pasti jaminan? Itu para rasul. Apakah semua tumbuh? Enggak juga. Benih firman itu diberikan kepada para rasul, tapi lihat tetap ada yang mengkhianati. Ya, ditaburkan di tanah yang baik. Tetapi tanah yang baik ini tidak mau. Sudah jelas dipilih oleh Tuhan. Ada banyak dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Sudah dipilih Tuhan. Pilihan itu tidak sembarangan loh ya.
Karena Tuhan sendiri yang pilih. Ketika engkau melayani Tuhan, Tuhan sendiri yang pilih. Tapi begitulah kita, sudah dipilih, tapi tidak mau menjadi yang terpilih. Maka kan prosesnya dipanggil, dipilih, dan terpilih. Dipanggil bisa saja epok-epok, mbudeki, ngopoi. Dipanggil ke sini, pura-pura nggak dengar. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang diapakan? Diapakan? Wedi ngomong dipilih engko keliru. Tanda gak tahu maca Alkitab iki. Kalau baca pasti langsung. Ya. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit? Tadi itu ada yang pura-pura ngopoi, pura-pura nggak denger. Ya. Tapi ada juga yang denger dipanggil tapi nggak mau datang. Ya, sudah akhirnya mereka yang dipanggil dan mendengar menanggapi akhirnya dipilih. Tapi biasanya orang cukup hanya dipilih, nggak mau jadi terpilih. Karena dipilih aja, dikira sudah beres, sudah dipilih. Tuh lihat ada buktinya, Yudas sudah dipilih, toh mengkhianati Yesus. Oh berarti Yesus salah pilih, bukan. Gebleknya Yudas sendiri. Anda sudah dipilih tetapi juga tidak mau menunjukkan kualitas berbuah, geblekmu dewek. Oh, jangan kira, oh Yesus salah pilih Romo. Dah, karena dituntut kerjasama ya, dengan sang penabur, dengan benih firman itu. Coba bayangkan ya, kita itu bukan tanah yang baik kalau diumpamakan di sini. Ya karena hati saudara penuh dengan iri, cemburu, jahat semua. Itu kita itu mungkin 3 tanah yang tadi, tanah di pinggir jalan, tanah yang ada semak duri, tanah yang berbatu-batu. Karena hati kita sebagai tanah itu diliputi dengan racun-racun tadi, iri hati, benci. Coba kalau Yesus enggak taburkan sembarangan, hatimu malah rusak, malah akan tumbuh banyak hal menjadi duri. Untung penabur itu luar biasa, dia tidak mau pilih-pilih, taburin aja benih firman. Dia tahu resikonya, tetapi kita tahu bacaan pertama tadi, benih firman yang telah aku keluarkan dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia sebelum dia berbuah. Tetap ditabur, diberi kesempatan. Karena benih ini benih terbaik, ditaburkan di dalam firman kita, firman di dalam hati kita, benih firman itu. Sementara kita sudah punya pikiran di hati kita, oh nek aku dikaplok tak bales kaplok, aku ditonyo tak bales ditonyo, aku diselingkuhi tak bales diselingkuhi. 2 kali lipat, itu yang tertabur di dalam hati kita. Tapi firman itu tetap ditaburkan yang terbaik. Kalau kamu dibenci orang, ya, aku berkata kepadamu, ampuni dia. Itu benih firmannya Tuhan. Benih firman kita, aku ditonyo tak bales ditonyo,
dikaplok tak bales dikaplok, diselingkuhi tak bales diselingkuhi. Tapi firman Allah yang diberikan ditaburkan. Kalau kamu dibenci orang, disakiti orang, jangan engkau balas. Dan kita lihat benih itu tetap ditaburkan. Dia tahu penabur itu, bahwa sedikit yang akan menanggapi itu, tapi tidak penting. Dia berani ambil risiko, tetapi karena dia tahu jika ada beberapa saja yang menanggapi benih firman itu, nanti dia akan bisa berbuah 100 kali lipat, 60, 30 dan lain sebagainya. Tidak sebanding. Pohon hanya satu, tapi ketika dia berbuah lebih dari satu pohon, buahnya jauh lebih banyak. Sama dengan kita, hati kita ini. Seringkali kita juga begitu. Bayangkan kalau penabur itu tidak mau melempar benih firman itu. Hati kita akan semakin terkontaminasi dengan dosa-dosa, dengan kejahatan-kejahatan. Lihat itu ya apa yang dialami oleh tanah-tanah ini ya. Dia dengan rela menabur. Mungkin tidak banyak. Bagaimana kemudian ketika benih firman itu dilemparkan, kemudian dia bisa berbuah. Hati yang begitu keras, yang penuh kejahatan, hanya ditaburi dengan benih firman yang baik, hancur lebur. Apa yang terjadi dengan Bapak Suci Yohanes Paulus II? Dia bertemu dengan seorang yang keras hatinya. Seorang teroris yang bernama Mehmet Ali Agha dari Afghanistan. Sejak muda dia diajari hal-hal yang jahat. Bunuh orang-orang yang tidak seagama denganmu. Diajari menembak sehingga dia menjadi sniper, istilahnya gitu. Sniper itu diajari nembak dari jarak jauh dan pasti kena, karena sejak muda dia diajari begitu. Dan sang teroris ini diajari begitu jahatnya. Itu tanah yang tidak baik. Dan ketika dia berjumpa dengan Bapak Suci dalam jarak dekat, seorang sniper tidak mungkin akan meleset tembakannya. Jarak jauh aja dia bisa kena tepat, apalagi dekat. Jadi ketika Bapak Suci itu kunjung, dia sudah snipernya itu sudah gini, pas tepat di situ, kena. Tapi apa yang dikatakan Bapak Suci? Kalau nanti Tuhan masih selamatkan saya pertama kali, kalau aku keluar dari rumah sakit, dia menyampaikan kepada sekretaris pribadinya, bawa aku ke tempat orang yang nembak saya. Itu benih firman. Dan memang beliau tidak mati, tidak meninggal saat itu, harusnya sudah meninggal. Tapi benih firman yang ditaburkan. Setelah dia dinyatakan sembuh, benar, dia dibawa ke penjara di Roma, di mana orang itu diadili, Mehmet Ali Agha, dan dibawa. Dan ketika bertemu, dia terkejut. Sebab mengira Bapak Suci sudah meninggal.
yang membuat dia terkejut lagi. Loh, kok mau datang pada yang nembak? Aku tidak pernah diajari begitu. Tembak balas tembak. Ini ada orang yang saya tembak dan dia harusnya mati. Tetapi dia mau datang kepadaku, orang yang seperti ini. Dia bertanya, ini ajaran apa? Bapak kenapa Bapak mau datang kepada orang yang mau bunuh Bapak? Di dalam pikiranku tidak ada pikiran ajaran seperti itu. Bapak Suci cuma menjawab singkat. Karena Engkau juga Tuhanku baik, Allahku. Karena Engkau juga adalah anak-anaknya. Wow. Itu anugerah itu. Tidak semua orang diberi pengertian seperti ini. Pengertian kita gigi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi itu tidak berlaku. Ini orang macam apa? Aku sudah melakukan hal ini. Engkau masih mengatakan kamu juga adalah anak dari Bapakku, Tuhan Bapakku. Tuh lihat itu. Ditaburkan di tanah yang tidak baik. Tapi apa yang terjadi? Benih itu adalah firman Allah sendiri. Dia bisa mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Di saat itu juga dia berlutut di hadapan Bapa Suci. Aku ingin mengenal Allah Tuhan Bapakmu. Karena itu baptislah aku. Tuh lihat. Ya. Itu kenyataannya. Kita itu semua adalah 3 jenis tanah tadi di pinggir jalan. Berbatu-batu semak duri. Kita bukan tanah yang baik. Coba kalau sang penabur tidak mau menaburkan, apa jadinya? Lihat kekerasan hati yang begitu keras, kebenciannya. Hanya luluh dengan sebuah kata. Engkau juga adalah anak dari Tuhan Allah Bapakku yang baik. Tuh lihat, benih itu bisa bertumbuh. Bagaimana dengan saudara? Ada 2 hal di sini. Anda mau jadi penabur, Anda mau jadi tanah, yang mana up to you. Anda pilih sendiri. Kalau menjadi penabur, apakah Anda akan selektif? Apakah Anda akan taburkan kepada orang baik seperti Tuhan? Memberikan matahari untuk orang benar dan orang jahat. Itu penabur. Rasanya jauh kita mau jadi penabur seperti itu. Iya, paling-paling kita hanya bisa jadi tanah. Tapi tanah yang mana? Apakah benih firman yang ditaburkan oleh sang penabur mau kita olah benih itu supaya tanah kita menjadi tanah yang benar, tanah yang baik, sehingga benih firman yang ditaburkan tetap bisa tumbuh dan berbuah. Apakah tanah kita dengar? Ada yang mendengar, ya, tapi tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Karena kita tidak mau dibentuk. Ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita di paroki, di lingkungan, di wilayah. Kita adalah tanah-tanah yang udahlah, tanah yang tidak bisa menghasilkan.
Tapi Tuhan kita begitu luar biasa menjadi sang penabur. Ayo kita olah tanah hati kita, supaya kita bisa melayani dan bisa berbuah benih firman itu. Mari kita tunjukkan dengan kasih seperti Bapa suci ini. Kita harus belajar. Ya, bahwa kemudian firman itu mendidik, menyinggung kita, melukai hati kita. Ya, memang firman, benih firman diberikan untuk mendidik kita. Jangan kita sakit hati. Ya. Wes salah, dosane akeh, loro ati misan. Firman diberikan, ditaburkan untuk mendidik kita. Bukan untuk menyenangkan hati kita, perasaan kita, tidak. Tapi seringkali itulah yang kita alami. Karena itu marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, agar sang penabur itu tetap berkenan menaburkan benih firman itu. Supaya tanah hati kita yang telah rusak, karena ajaran-ajaran, karena pikiran kita sendiri, tanah itu akan diolah oleh firman itu, sehingga terjadi kerjasama dan kita dapat menjadi tanah yang bisa menghasilkan benih firman itu berbuah berlipat-lipat. Ada yang 100, 60, 30, 10. Kita diundang untuk itu semua sekaligus ditantang. Apakah kita mau mengolah tanah hati kita? Ekaristi yang kita hadiri ini kiranya memberi kekuatan untuk mengubah, mengolah tanah hati kita, sehingga benih firman itu